Jika kita membutuhkan tempat menyimpan data ya lebih dari satu, maka kita bisa memanfaatkan Larik. Ya, Larik adalah tempat untuk menyimpan sekumpulan data ya yang bertipe sama dengan nama yang sama. Jumlah elemen dari Larik ini bersifat statis, artinya tidak bisa kita tambah maupun kita kurangi selama program dijalankan. Karena namanya sama, maka perlu indeks untuk mengakses masing-masing elemen dari Larik, di mana indeks itu dimulai dari 0 sampai n-1, di mana n adalah jumlah elemen dari Larik atau array. Sama halnya seperti identifier yang lain, Larik juga perlu dideklarasikan. Oke, misal kita mau mendeklarasikan Larik A dengan jumlah elemennya 5, ya, kita mau isi dia data-data bertipe integer. Maka dalam notasi pseudocode A ya, itu adalah array dengan jumlah elemennya 1 sampai 5. Tipenya adalah integer. Kalau kita translasikan dia ke bahasa C, integernya jadi int, nama arraynya A, kemudian jumlah elemennya adalah 5 ditutup dengan semikolon. Untuk mengakses elemennya, tinggal kita sebutkan saja nama arraynya diikuti dengan indeks keberapa data yang mau kita akses. Misalnya kita mau akses 10, berarti kita sebutkan nama array kita adalah A, ya. 10 itu berada di indeks ke-1. Jika kita ingin mengakses 30, berarti kita sebutkan A di indeks ke-3. Kemudian inisialisasi terhadap Larik atau array. Jadi inisialisasi itu adalah pemberian nilai secara langsung melalui baris program. Berarti bentuk umumnya kita sebutkan nama arraynya, kemudian diikuti dengan jumlah elemennya, lalu sama dengan kita sebutkan elemennya satu persatu dengan pemisah koma. Ini contohnya ya, A yang kelima itu diisi dengan 25, 10, 15, 35. 5 di sini ya, atau jumlah elemennya ini bersifat opsional, boleh juga tidak kita sebutkan. Kalau dalam bentuk pseudocode, tinggal kita buat aja A ya 5 sama dengan kurung kurawal 25, saya 10, 5, 3, 1 gitu ya. Begitu. Itu kalau dalam notasi pseudo. Selanjutnya, jika ternyata data dari Larik itu kita peroleh dari inputan keyboard, maka kita harus memanfaatkan struktur pengulangan for, di mana kita sudah tahu berapa kali akan mengulang, yaitu sebanyak n kali. Ya, kalau dalam pseudocode itu notasinya for, i untuk pencacanya, nilai awalnya 1 to n, do. Ya. Di dalam struktur pengulangan tinggal kita isi dengan perintah membaca A yang ke I. Read A yang ke I, di mana I nanti akan berganti-ganti ya sampai pengulangannya selesai. Jadi I-nya dimulai dari 1, 2 sampai n. Lalu ditutup dengan n4. Jika kita ingin melakukan proses output, read A yang ke I tinggal kita ganti dengan write
A yang ke I. Jika kita translasikan ke bahasa C, I-nya itu dimulai dari 0 sampai N-1. Ya, read-nya kita ubah menjadi scanf, write-nya kita ubah menjadi printf. Oke, sekarang kita coba buat pseudocode lengkapnya. Oke, ini program Larik ya, di mana program ini digunakan untuk melakukan proses input dan output data Larik. Ya, inputnya adalah Larik A yang ke I, kemudian outputnya juga Larik A. Oke, deklarasinya di sini kita butuh I untuk pengulangan pencah-cap ya. Pencah-cap pengulangan bertipe integer. Kemudian Larik kita sendiri juga bertipe integer ya. A array ya, jumlah elemennya tadi 5 of integer. Deskripsinya for I-nya dimulai dari 1 to N-nya 5 do. Kemudian kita lakukan perintah baca di sini, read A yang ke I, kemudian N4. Ini pengulangan untuk baca ya. Sekarang kita buat lagi satu pengulangan. Dari I-nya sama dengan 1, to 5, do. Sekarang kita isi dengan perintah cetak A yang ke I. N4. Nah, bagaimana kalau ternyata array kita sudah tahu nilainya berapa? Berarti perintah deklarasi array ini kita ganti dengan perintah inisialisasi. Seperti yang tadi ya. Kita ganti dengan A sama dengan 20, 31, 25 misalnya. Berarti perintah baca ini kita hapus kalau kayak gitu. Kalau ianya sudah ada nih nilai. Tinggal kita lakukan perintah cetak saja. Oke, sekarang kita coba untuk programnya. Ini saya contohkan Larik A-nya sudah diketahui isinya. For-nya kita gunakan untuk mencetak. Kalau di bahasa C, for indeksnya itu dimulai dari 0 sampai N-1. N kita di sini adalah 5 ya.
di setelah format %D kita kasih spasi biar ada jarak ya. Sekarang kita run programnya. Kita isi ya, jumlah elemennya 5. Oh sorry, tipe datanya ya. Kurungnya salah. Oke. Oh sorry, ini A yang ke I ya. A yang ke I. Oke, baru kita run programnya. Nih. Ya. Kemudian bagaimana jika A itu diperoleh dari inputan keyboard? Berarti ini kita jadikan komentar. Kita deklarasikan A dengan jumlah elemen 5. Kemudian kita butuh pengulangan yang pertama untuk input. Saya mau cetakkan A yang ke-1 gitu ya. Sama dengan berapa? Berarti ini %D yang kita cetak adalah I-nya. Ya. Read kita ubah menjadi scanf. Oke. Array A sama dengan gitu ya. Oke, nih. A0 ini hasil output dari ini. Perintah printf A %D ya, koma I. Di mana %D ini nanti akan menampilkan I-nya. Oops. Nih ya, kita inputkan. Ini dia. Ya. 30, 30. Oke. Demikian. Selamat belajar.